Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pada pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Ibu Ririn Pramita akan membawakan pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa Bapa kami, Ibu akan bantu hantarkan doa Bapa kami. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar budi pekerti bab 1, yaitu jalani hidup dengan optimis dan pantang menyerah. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mencatat pelajaran ini tentang optimis. Sekarang kita akan bahas sama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui pengertian optimis. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui langkah-langkah menjadi pribadi yang optimis. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui hikmah bersikap optimis. Kita mulai dengan pengertian optimis. Optimis itu apa sih? Seperti yang sudah kalian ketahui pada pembelajaran sebelumnya yang sudah kalian catat, optimis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, optimis ialah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam segala hal. Apapun itu, menurut dia itu baik. Orang-orang yang tidak memiliki daya tahan, dia tidak kuat dan mudah menyerah dengan kondisi sulit yang dihadapinya adalah orang-orang yang memiliki sikap pesimis. Jadi pesimis itu adalah lawan dari sikap optimis. Selanjutnya, langkah-langkah menjadi pribadi yang optimis. Gimana untuk menjadi pribadi yang optimis? Kita gimana bisa dikatakan optimis? Yang pertama, yaitu meluruskan niat. Apa sih maksudnya meluruskan niat? Meluruskan niat maksudnya yaitu berniat baik, membulatkan tekad setiap kali melakukan usaha atau kegiatan yang bermanfaat. Karena niat yang baik akan melahirkan semangat dan keikhlasan dalam melakukan pekerjaan apapun. Jadi kalau kita mau melakukan nih, misalnya ibu kerja atau kalian kerjain tugas, itu harus berniat baik, harus membulatkan tekad. Kalau misalnya kalian kerjain tugas males-malesan, ogah-ogahan, pastikan tugasnya itu tidak akan menjadi benar gitu. Ada yang salah, ada yang keliru atau apa, karena dari awalnya niatnya udah nggak ada, udah nggak ada tekad untuk mengerjakan tugas tersebut. Lanjut, langkah untuk menjadi pribadi yang optimis yang kedua ada bersemangat dan menjauhi kemalasan. Kemalasan adalah penyakit mental atau jiwa. Terapinya adalah harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa bakalan males terus-terusan. Jika dihampiri penyakit males, maka harus segera sadar dan memaksa diri untuk menghilangkan kemalasan tersebut dengan membangkitkan semangat. Kayak kalian nih, kalian kan tiap hari ada catatan atau ada tugas, ada Zoom, pasti kan timbul rasa bosan, rasa malas, kayak gitu. Nah, kalian tuh harus memaksa diri kalian sendiri untuk hilangin rasa malas itu dan tetap semangat untuk kerjain tugas, kayak gitu.
Terus langkah yang selanjutnya yaitu ada percaya diri. Tidak percaya diri berarti minder. Siapa yang suka minder di sini? Aduh Bu, aku nggak yakin. Aduh Bu, aku nggak percaya diri. Aku kurang mampu. Aku nggak bisa. Banyak orang-orang yang sebenarnya memiliki potensi, tetapi gagal mencapai tujuan hanya karena tidak ada rasa percaya diri. Misalnya kayak gini. Dia berpikir positif nih. Berpikir positif. Dia percaya diri nih. Dia berpikir, padahal dia kucing, tapi dia berpikir dia percaya diri dan dia terlihat seperti singa kayak gitu. Terus di sini buat kalian nih, kalau mengerjakan tugas harus percaya diri, harus yakin. Oh, saya yakin jawaban saya ini, saya yakin jawaban saya benar kayak gitu. Jadi kalian meyakinkan diri kalian untuk bisa, untuk mampu mengerjakannya. Terus ada pepatah yang bilang percaya diri adalah pangkal keberhasilan atau kesuksesan. Kayak gitu. Selanjutnya, langkah menjadi pribadi yang optimis yaitu berpikir positif. Berpikir positif bukan berarti langsung mudah percaya sama pembicaraan orang yang ingin menipunya. Kan ada aja gitu orang jahat yang mau menipu gitu, memanipulasi. Kalau berpikir positif bukan berarti, dia pasti positif, udah terima aja, enggak berarti kayak gitu. Tapi berpikir positif itu memikirkan sesuatu dari sisi positifnya. Sisi negatifnya dianggap sebagai resiko yang tidak diharapkan. Misalnya, kalau sesuatu kan pasti ada positif, ada negatifnya. Nah, kita harus pikirinnya tuh yang positifnya aja. Kalau yang negatifnya yaitu ya udahlah ya, itu resiko kita, resiko yang harus ditanggung, tapi tidak diharapkan kayak gitu. Selanjutnya ada langkah yang kelima untuk menjadi pribadi yang optimis yaitu meyakini peran Tuhan. Peran Tuhan sangat penting dalam hidup kita. Kita nafas aja pasti itu karena peran Tuhan. Semua pemeluk agama, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, Buddha, Konghucu, itu pasti meyakini Tuhannya adalah maha segalanya. Oleh karena itu, keyakinannya akan adanya peran Tuhan dalam menentukan masa depan atau cita-citanya akan semakin menambah optimisme dalam diri seorang. Kalau kita yakin, oh Tuhan bekerja dalam hidup saya, itu pasti kita tambah meyakini, oh Tuhan akan menuntun saya, akan memberikan jalan untuk saya menggapai cita-cita saya, seperti itu. Selanjutnya langkah yang keenam untuk menjadi pribadi yang bersikap optimis yaitu selalu melakukan introspeksi diri. Apa introspeksi diri itu? Introspeksi adalah kesediaan seseorang untuk mencari kesalahan dalam dirinya. Yakinkan bahwa diri sendiri sebagai manusia biasa tentu punya kekurangan sama kelemahan. Sama kelebihan, kekurangan sama kelebihan, kekurangan sama kelebihan. Kenapa? Karena biasanya kita sebagai manusia pasti bisanya mengkritik orang, mengkoreksi orang. Oh kamu salah, oh kamu salah, kamu harusnya nggak gini, kamu harusnya nggak gitu, kayak gitu. Sementara banyak orang yang nggak bisa mengkritik atau mengintrospeksi diri sendiri, selalu ngerasa dirinya benar, orang lain salah. Nah, introspeksi diri itu penting untuk menjadi optimis. Jadi kita tahu kelebihan sama kekurangan kita.
Selanjutnya, langkah yang ketujuh yaitu berdoa dan berserah diri. Setelah melakukan usaha secara maksimal dan sudah berbuat yang terbaik, serahkan hasilnya kepada Tuhan dan berdoa agar Tuhan memberikan yang terbaik juga. Manfaat dari berdoa dan berserah diri adalah jiwa akan merasa tenang dan rela apapun hasil dari usaha yang sudah dilakukan. Jadi setelah kita berusaha, terus percaya diri, berpikir positif, pasti semuanya akan dikembalikan ke Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin dari Tuhan. Jadi kita harus berdoa, berserah diri sama Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih, mau misalnya kita punya keinginan nih, mau sesuatu mau A, tapi tidak dikabulkan gitu. Nah, dengan berdoa dan berserah diri, kita akan lebih rela, lebih ikhlas dengan hasil yang akan diberikan Tuhan. Mau itu berhasil, mau itu enggak, kayak gitu. Terus berdasarkan pembelajaran tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui hikmah bersikap optimis. Hikmah bersikap optimis apa aja sih? Ada 4. Yang pertama, selalu bersemangat dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Kalau kita udah optimis gitu, udah berpikir positif aja terus, pasti kan kita semangat dalam aktivitas kita sehari-hari, nggak ada malas-malasan. Terus hikmah yang kedua, tidak kecewa ketika keinginannya belum terpenuhi. Seperti yang tadi, kalau kita udah berserah sama Tuhan, pasti apapun hasilnya yang dikasih sama Tuhan akan kita terima tanpa ada kekecewaan yang sangat mendalam gitu. Terus hikmah yang ketiga yaitu tidak mudah putus asa ketika harapannya tidak terwujud. Berhubungan ya sama hikmah yang kedua. Terus selanjutnya, hikmah yang terakhir mendapatkan ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti itu materi pembelajaran budi pekerti kita hari ini seperti yang sudah kalian catat pada pertemuan sebelumnya. Segitu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa Salam Maria, Ibu akan bantu pimpin doa Salam Maria. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.